adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di sebelah saya sudah ada seorang bintang tamu, Rensi Milano. Selamat malam. Rensi. Terima kasih hadir pelet, susu, dan lain-lain. Sejauh ini ada lagi nggak pengalaman yang berkaitan dengan bisnis seperti itu? Pernah sih. Waktu itu aku tiba-tiba kayak orang satu hari tuh rasanya mau nangis terus. Kenapa tuh? Nggak tahu nangisnya, nggak ngerti nangisnya kenapa. Tapi dalam satu hari itu kok nggak capek-capek aku nangis kayak sesukan gitu. Jadi katanya tuh aku sedikit kesurupan. Dan itu aku baru berhenti setelah habis maghrib. Ada yang datang, ada yang ngobatin atau bilang gitu aja? Ada yang ya biasa ngobatin, tapi awalnya ngobatin tuh nggak bisa-bisa nggak bisa-bisa Nggak selesai-selesai itu, masih jadi nangis aku terus. nangis dari 9 pagi sampai jam 6 maghrib. Katanya Ada yang apa? masuk. Siapa yang Nggak tahu siapa, mungkin ketempel atau gimana, jadi bawaannya nangis aja. Sebelumnya memang habis ada dari luar kota atau? Ya ada pernah yang mungkin sama temen waktu itu zamannya masih suka ada ke klub-klub ya mungkin keteplek. Ada yang ikut. Kali ya. Ada. Jadi itu nangis terus harian sampai orangnya tuh udah baca-bacaan apa kaki dipencet-pencet, aku nangis terus aja. Tapi sekarang nggak ada kejadian itu. Alhamdulillah sih nggak pernah. Mungkin katanya orang belajar banyak ngomong, nanti kalau kemana-mana numpang kayak Benar, gitu. setuju, penting Benar, banget benar. karena saat kita bengong Itu justru sekali itu seumur hidup frekuensinya saya gampang. kesurupan nangis. Jangan pernah kejadian lagi ya Nggak Mbak ya, mau. jangan pernah bengong lagi. Mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rensi juga baik-baik aja nih. Kita segera kemudian partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku rela melakukan ritual mistis demi memperlancar pesugihannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dodi. Selamat malam Mas Dodi. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya di sini mau menceritakan tentang pesugihan saya yang dulunya itu saya tuh peternak. Saya punya usaha tapi itu nggak maju-maju sayanya. Masalah dari itunya saya maju ke macamnya kayak dukun. Saya ke dukun, saya habis itu saya disuruh sama dukun tersebut masalah tentang kudu ritual kemanapun itu. Apa Ritualnya itu kita di sungai. Ngapain di sungai? Kita bertapa. Apa? Bertapa. Oke, Anda lakukan. Ya, saya bertapa itu selama 2 hari. Selama 2 hari itu apa yang terjadi? Nah, selama 2 hari itu saya di situ saya mendapatkan sebuah batu, saya jadikan cincin Oke. dari situnya. Itu batu datang dari mana? Batu itu datang langsung di dekat sungai itu ada di situ langsung. Anda ambil, Anda jadi cincin sampai sekarang disimpan. Ada. Saya Hemat. manfaatkan. Oh ini. Ya, Oke, setelah itu usaha ini lancar, peternakan jadi baik. bisa lancar. Itu udah lama sih 5 tahun yang lalu. Sekarang jadi lancar. Oke, saya ulang sedikit ya. Jadi 5 tahun yang lalu usaha peternakan Anda nggak lancar, Anda ke dukun, disuruh melakukan ritual di pinggir sungai. Anda bertapa 2 hari di sana, Ya, ada batu, Anda ambil, Anda jadikan cincin, dan setelah itu usaha jadi lancar. ya. Oke, itu biasanya kalau semacam pesugihan itu bukannya ada perjanjian yang dibuat ya? Anda mendapatkan sesuatu tapi Anda juga harus memberikan sesuatu. Enggak juga, Mas. Enggak juga? Ya. Nggak ada tumbal, ada apa? Enggak. Nggak ada, oke. Lalu tujuannya ke sini itu apa? Saya di sini masalah ragu ya. Ragu itu gimana? Karena saya mau nyopot yang ada di dalam saya. Dari copot itu saya takutnya nih ya, pas saya dicopot ininya takut terus usaha saya nggak lancar lagi. Pernah ada usaha untuk copot, untuk Pernah. lepas semuanya? Nah, Waktu lepas itu apa yang terjadi? ya macamnya kayak ada yang bisikin sesuatu, jangan. Jangan lepas. Ya. Oke, jadi ini bisikan-bisikan dan yang datang ini melarang Anda untuk
berhenti. Ya, Tapi Anda pengen berhenti. iya. Alasannya apa? Ya saya pengen hidup normal aja. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi, bisa lepas dari semuanya, usaha maju tanpa menggunakan hal bisnis. Berencana ada yang mau ditanya? Belum? Belum ada ya? Oke, kalau begitu kita langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dodi dengan nomor rumah 82 dan tanggal lahir 7 Juli 1989. Sosok yang mudah terpengaruh dan memiliki komitmen yang kuat. Hal ini yang membuat saya melihat kejadian masa lalu yang sangat mempengaruhi kehidupannya Dodi saat ini. Saya melihat sebuah uang dan kehancuran. Uang ini didapat oleh Dodi dengan cara yang salah, sehingga menyebabkan ia mengalami kehancuran sampai saat ini. Mata batin saya mengatakan dirinya dikunci oleh sosok gaib yang membuat ia tidak berdaya sama sekali. Saya melihat dalam mata batin saya, dirinya seperti orang linglung, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan, Mas. Mas Dodi. Loh. Sama. Dia mau ngapain tuh? Dia mau ngapain? Mas Bayu. Mas, ngapain itu? Aduh. Jangan jauh-jauh. Mas mau ngapain? Kok jadi bau kemenyan ya? Bau kemenyan. Saya kayak bau menyan dibakar gitu sih. Bacain keras-keras namanya, tanggal lahir, bulan, ini tahun, ini nomor rumahnya. Oke. Ntar dulu, Mbak. Tunggu aba-aba dari Roy. Ini semacam kayak saya tahu ini kayak pemujaan ritual Iya, dia demonic gitu ya, yang satanik gitu ya. memuja setan. Worship. Ini Aku nggak apa-apa nih ke situ. Aduh, mukanya It's okay. begitu. dia lagi melakukan ritual. Mas Bayu, Enggak, saya temenin. Saya Kita temenin. dekat ke sana Aku bacain sama ya, Roy Iya. juga. Ada warna yang berbeda ketika suara wanita masuk ke dia. Kalau suara pria, tampaknya dia akan seperti apa. Tapi kita tidak pernah tahu ya, Bay, apa yang terjadi selanjutnya biasanya. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Barensi, kita dekat ke samping kupingnya, baca yang Kenceng. yang keras sekali. Kita lihat apa reaksinya. nama Dodi. Kunci. Aduh. Nama Dodi, tanggal lahir 7 bulan 7 1989, nomor 82. Mas Bayu. Ini lempar ya. Mas Dodi, masih bisa dengar suara saya? Maksudnya apa ya tadi ya? Gak usah banyak ngomong kok. Loh, dari tadi ini kita belum ngomong apa-apa loh. Kenapa tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu ke Roy? Itu ada apa ya? Gak suka saya sama dia. Gak sukanya karena apa? Entah kenapa. Tadi yang Anda lakukan di situ tuh apa? Manggil. Oke, sekarang temannya sudah datang. Udah ada? Ada. Di sebelah mana? Tunjukin dong. Ada di belakangnya Bang Bayu. Di belakang sini? Ya. Tuh, Roy. Saya merasakan ada aura yang gelap sih di tubuh Dodi. Antara orang yang setengah-setengah gitu. Jadi orang setengahnya lagi bisikan gaib gitu.
bisa mikir dengan jelas, jernih, ya. dengan jernih. Ini, tapi dia manggil ini buat apa sebenarnya, Roy? Dia manggil buat dia punya teman seperti itu loh. Saya butuh ya betul. Saya butuh air bunga dengan es batu. Ini harus di cleansing, netralisir dulu ya. Udah tuh lempar-lempar lagi. Barensi duduk, kita bisa suruh dia untuk duduk. Iya, duduk aja. Sebentar, Barensi duduk. Kamu belum mencatat apapun dari statement dia. Belum. Bahkan belum mulai pun dia sudah melakukan tindakannya seperti itu. Iya, ini dia dari tadi kayaknya nggak biasa begitu masuk pun ceritanya pelan, setengah-setengah. Terus begitu kamu masuk, dia langsung berdiri dan langsung ngambilin melakukan kayak ritual itu. Belum digali. Nantangin gitu ya. Sebenarnya kamu kesini tuh ngapain sih? Tujuan awalnya. Saya awalnya di sini mau membuang yang ada di badan saya. Lah, tapi kok ngebuang? Tapi kamu melakukan semacam tindakan yang arogan dan penyerangan ya? Saya tidak tahu, di badan saya sendiri yang berbuat. Apa bisikan yang kamu dengar tuh apa, Mas Dodi? Ada bisikan seperti apa sih? Serang dia. Hah? Serang. Dia tuh maksudnya Roy. Ya, Kamu ada bisikan serang Roy? ya. Kamu mau nyerang saya? Nggak salah. Saya nggak suka perang. Jadi dia ini Roy, tadinya usahanya peternakan, terus gak maju. 5 tahun yang lalu akhirnya dia ke dukun, melakukan ritual bertapa di sungai. 2 hari di situ dia nemu batu, diambil batunya dan dijadiin cincin yang dia pakai. Setelah itu usahanya membaik. Saya berarti harus hancurin cincin itu dong ya. Itu ada sumber power dia ya. Dan sekaligus sugesti dia kalau gua kuat dengan cincin itu kan. Tapi kamu melihatnya emang ada sesuatu di cincin itu? Sebenarnya saya lihat ada gangguan kepribadian juga sih selain daripada cincin. Saya boleh pinjam nggak cincinnya? Buat apa? Ya saya mau lihat. Oh, nggak bisa. Oh ya udah oke. So what? Ya apa yang bisa dibantu kalau gitu? Tadi Anda bilang ini kan, Mas Dodi, tujuan datang ke sini pengen punya hidup yang normal, Iya. pengen lepas dari semuanya. Beberapa kali mau ngelepas, tapi ada bisikan untuk ngelarang, ada yang datang ngelarang. Nah sekarang Anda udah datang ke sini dan tujuannya Roy Kiyoshi adalah ngebantu, ngewujudin apa yang Anda mau untuk bisa lepas dari semua. Lu nantang gua lo ya? Iya, kenapa? Lihat nanti. Main dia. Dia mau ngambil apa Roy? Semoga bukan bisa. Aduh. Duduk dulu, kita jadi balance. Main tuh. I feel insecure now. You help me ya. Ih, Sekarang dia kemana nih? nggak tahu. Di belakang dia tiba-tiba menghilang. Bantu. Tuh. Bos dulu yuk. Apaan tuh? Tunggu. Tunggu. Di. Sudah ini. Berhenti dulu. ngapain? Lu ngelakuin ini, jangan bahayain penonton gue sama partner dan bintang tamu gue ya. Gue stop. Ini kalau saya ngelihat cara dia berdiri, cara dia ngelihat kepribadiannya beda Ya. lagi nih. Kayak ini, kayak mau nantangin Iya. gitu loh. Kayak ngajak. Dia berantem. Coba. Oke. Itu ngapain dia? Sini, Mas mau diapain? Itu audio mau diapain? Tahu, kita pasti apa-apa mah. Hah? Panggil semua, panggil siapa? Mau manggil teman-temannya? Aduh. Aduh. Mbak. Kamu dengan dia melakukan ini, kamu ngerasa ada yang datang nggak emang? Sudah mulai datang. Saya merasa di sini auranya udah mulai berbeda. Berarti emang itu caranya dia. Mas Bayu. Oke, kekuatannya mungkin powerful sekarang. Kayaknya mesti cepet-cepet tuh diambil ya. Itu cincinnya mungkin yang berpengaruh itu kayaknya ya kali ya. Cincinnya.
Tapi caranya gimana orang kayak gitu? Ini dia nggak sadar ya Roy. Masa mesti kita ikat? Mas Dodi kalau masih bisa dengar saya, tujuan kami adalah untuk ngebantu Mas Dodi ya. Mas Dodi kesini mau punya hidup yang normal, mau lepas dari semuanya. Kita coba bantu ya. Masih bisa dengar saya? Oke? Kamu handle this person deh. If going this one or this one? Oh my god, Kenapa? ada ulatnya dong. Saya minta glove dong. Oh my god, serem banget. Oh, Kenapa? Gede berani. Jijik. Bisa dengar kelapa Oke. sih. Agak. Apa sih? Aduh. Oh my god. Ini jorok. Aduh. Kok bisa begitu? Itu apa sih? Kakinya. Aduh. Mas Dodi, kalau masih bisa dengar saya, itu kelapa udah lama disimpan. Dari mana? Dari dukunnya?